Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 652. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sebelumnya, orang-orang dari Gupangjai kuno lah yang bertindak liar di balai pengobatan kuno saya. Saya hanya membela diri. Semua gambar sebelumnya telah saya rekam. Bahkan jika tim penegak hukum dari kota Changsuan datang, saya tidak akan takut. Kalian semua bisa pergi, kata Qin Chen. Dia melambaikan tangannya. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan mereka tidak berani menoleh ke belakang. Ayo pergi, Master Pengobatan Kuno, persiapkan semuanya, kata Qin Chen. Persiapkan apa? Master Pengobatan Kuno itu terkejut. Tentu saja untuk mempersiapkan pil Huang Guiyiki, kata Qin Chen. Apa, Chen Xiao, apakah Anda benar-benar akan menyempurnakan pil Huang Guiyiki sekarang? Kata Master Pengobatan Kuno. Dia terkejut. Tentu saja, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, sosok Qin Chen melintas. Dia sudah memasuki aula pengobatan kuno. Kemudian datang ke ruang alkemis Master Pengobatan Kuno. Master Pengobatan Kuno dan yang lainnya buru-buru menutup pintu toko dan mengikuti Qin Chen. Keluarkan bahan-bahan di tubuhmu, kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya. Pada saat ini Master Pengobatan Kuno hanya bisa mengikuti perintah Qin Chen dan kemudian mengeluarkan banyak bahan dari tangannya. Chen Xiao, ini satu-satunya bahan yang saya miliki. Hanya cukup untuk memperbaikinya sekali. Saya telah memperbaikinya beberapa kali sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Saya tidak berani menyempurnakan bahan terakhir ini lagi, kata Master Pengobatan Kuno dengan wajah yang nampak pahit. Jangan khawatir, satu kali kesempatan, kali ini pasti akan berhasil, kata Qin Chen dengan santai. Kemudian pandangan Qin Chen tertuju kepada bahan-bahan di depannya. Namun tiba-tiba Qin Chen mengerutkan kening. Chen Xiao, apakah ada masalah? Kata Master Pengobatan Kuno. Dia buru-buru bertanya di saat melihat Qin Chen mengerutkan kening. Kamu mengatakan bahwa kamu kekurangan dua bahan utama dan kamu menggadaikan balai pengobatan kuno untuk mendapatkan dua bahan itu dari Gupangjai. Mungkinkah kedua bahan ini? Kata Qin Chen seraya mengambil dua jenis bahan. Itu benar, ini sumsum api naga dan batu liar. Master Pengobatan Kuno melihatnya dan mengangguk. Memangnya Chen Xiao, ada apa? Kata Master Pengobatan Kuno. Apa masalahnya? Qin Chen melirik Master Pengobatan Kuno dan menghela napas sedikit, kemudian menggelengkan kepalanya. Master Pengobatan Kuno, kamu masih ahli pil, tetapi kamu tidak bisa melihat kedua bahan ini memiliki masalah. Anda mendapatkan warisan dari pil kuno, tetapi Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Kata Qin Chen. Dia tidak tahu harus berkata apa. Begitu Qin Chen mengatakan ini, mata Ai Ansun berkedip ke samping seolah-olah dia terkejut. Sementara Qin Tinting juga Sang Gukong, mereka berdua juga terkejut. Apa, ada masalah dengan kedua bahan ini? Master Pengobatan Kuno itu bahkan lebih terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Saya memeriksanya dengan hati-hati. Memang sumsum api naga dan batu liar ini tidak ada masalah. Bahannya memang benar, tetapi beberapa orang telah melakukan trik, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen memegang sumsum api naga di satu tangan, dan di tangan lainnya Qin Chen mengeluarkan api teratai hijau. Terlihat ada cahaya merah di atasnya. Cahaya merah ini dikombinasikan dengan cahaya merah dari sumsum api naga itu sendiri. Jika Anda tidak membedakannya dengan hati-hati, Anda tidak akan dapat membedakannya sama sekali. Apa ini? Master Pengobatan Kuno melebarkan matanya. Matanya menunjukkan kemarahan. Qin Chen menjelaskan bahwa sumsum api naga ini telah direndam di dalam air Cigen. Jika Anda menggunakan sumsum api naga yang telah direndam dalam air Cigen secara alami, pemurnian Anda tidak akan berhasil, kata Qin Chen. Gupangjai, Master Pengobatan Kuno itu meraung. Kemarahan di tubuhnya tidak bisa ditekan. Dia tidak menyangka Gupangjai benar-benar telah melakukan trik dari awal. Oke, jangan marah, jangan salahkan itu. Salahkan dirimu sendiri karena tidak pandai.
dan malah merugikan diri sendiri. Untungnya kamu bertemu denganku. Jika tidak, kamu akan ditipu sampai mati, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Oke, keluarkan tungku Hengyu kuno-mu. Tuan muda ini tidak memiliki tungku pil. Jadi, mari pinjam tungku Hengyu kuno-mu, kata Qin Chen. Mendengar ini, master pengobatan kuno hampir memuntahkan seteguk darah tua. Shao Chen bahkan tidak memiliki tungku pil. Apakah ini? Kekaguman dan harapannya yang tak ada habisnya untuk Qin Chen hancur berkeping-keping saat ini. Seorang alkemis tidak memiliki tungku pil. Itu sama seperti pendekar pedang yang tidak memiliki pedang. Ini terlalu tidak dapat diandalkan. Kepercayaan diri master pengobatan kuno terhadap Qin Chen sekarang melemah. Namun walaupun begitu, dia tetap mengeluarkan tungku Hengyu kuno-nya. Qin Chen dengan lembut membelai tungku Hengyu kuno. Seketika tungku Hengyu kuno bergetar sedikit dan dengan cepat beresonansi dengan tungku Hengyu kuno. Dan kemudian tanpa ragu-ragu, Qin Chen langsung memulai pemurniannya. Apa? Melihat tangan Qin Chen, bahan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke tungku pil, dan api iblis King Lian bermekaran, dan pemurnian dimulai dengan cepat. Di mata semua orang, semua gerakan Qin Chen dipercepat 10 kali lebih cepat. Yang sangat cepat, oleh karena itu tekniknya lebih halus dan cepat. Namun meski akselerasinya 10 kali lebih cepat, gerakannya masih seperti awan dan air yang mengalir, yang membuat mereka semua terpesona. Ini terlalu mengagumkan. Semua orang tampak konyol sesaat dan terkejut. Di antara semua orang yang lebih terkejut adalah master pengobatan kuno. Menilai dari teknik Qin Chen, apa yang dia gunakan sebenarnya adalah teknik alkemis kuno yang merupakan teknik yang dia peroleh. Tetapi rangkaian teknik ini baru diberikan kepada Qin Chen 2 hari yang lalu. Dengan kata lain, Qin Chen butuh 2 hari untuk mempelajari teknik ini dan kemudian menampilkannya. Tetapi dia lebih mahir darinya. Anda harus tahu bahwa master pengobatan kuno menghabiskan ribuan tahun untuk menguasai alkemis kuno ini, sebelum pada akhirnya dia menguasai sedikit. Tapi Qin Chen, ini sungguh luar biasa. Jika Qin Chen menggunakan teknik alkemis lain, dia mungkin tidak begitu terkejut. Tetapi Qin Chen menggunakan teknik alkemis kuno, dan master pengobatan kuno terkejut, dan kulit kepalanya mati rasa. Namun tanpa master pengobatan kuno tahu bahwa Qin Chen berlatih di dalam cakram Gyeokyan Kun selama 2 hari, tetapi itu sebanding dengan 2 bulan. Namun alasan lain mengapa Qin Chen dapat menguasai teknik alkemis kuno ini, itu adalah karena teknik alkemis kuno di surga ini sangat mirip dengan teknik alkemis kuno di benua Tianwu. Sepertinya itu berasal dari sumber yang sama. Saat ini master pengobatan kuno terpesona di samping. Dari pemurnian Qin Chen, dia melihat banyak kekurangannya sendiri dan menemukan kekurangannya sendiri yang tak terhitung jumlahnya. Banyak kesalahannya sendiri, namun di samping itu dia mendapat pencerahan dan juga banyak pemahaman baru. Luar biasa, terlalu luar biasa, jenius. Chen Shao terlalu jenius. Orang tua ini benar-benar mengaguminya, kata master pengobatan kuno. Sepanjang proses pemurnian, master pengobatan kuno terus bergumam, seolah-olah dia telah melihat idola. Matanya merah dan dia benar-benar gila. Pada saat ini tubuh dan pikirannya dia sepenuhnya menyerah kepada Qin Chen. Dan ketika Qin Chen sedang memurnikan pil Huang Guyiki, saat ini scene berpindah. Kita berpindah kepada markas Gupang Jai kuno. Di saat orang kuat dari Gupang Jai kuno mendapat berita itu, mereka nampak sangat marah. Boom! Aura yang mengerikan menyapu dan ruang pertemuan di Gupang Jai kuno tiba-tiba menjadi kacau balau. Sial! Sial! Gu Yaotang berani membunuh Ouyang Cheng. Aku akan menghancurkan anak itu menjadi 10.000 keping sebelum aku bisa menghilangkan kebencianku, kata seorang pria Parubaya. Pria Parubaya ini meraung dan aturan muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah itu berubah menjadi alam semesta. Seperti ratusan ribu letusan gunung berapi membumbung ke langit. Orang ini adalah penguasa dari Gupang Jai kuno yang bernama Peng Bukun. Tuan Jai, omong kosong apa? Ayo pergi sekarang dan balaskan dendam Ouyang Cheng. Ya, hancurkan balai pengobatan kuno, lalu balaskan dendam Ouyang Cheng. Banyak orang kuat dari Gupang Jai kuno nampak berkata satu demi satu. Ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah rasa malu terkuat dalam sejarah Gupang Jai kuno. Gupang Jai kuno tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak bertahun-tahun.
Semuanya diam. Wajah penguasa Gupangjai kuno Peng Bukun nampak jelek. Pergi ke balai pengobatan kuno untuk membalas dendam. Ngomong-ngomong, hari apa ini? Ini adalah hari pertemuan akbar kota Changsuan. Kejadian ini diakibatkan oleh Gupangjai kuno kita. Jika kita bertindak dengan gegabah, kita akan membuat masalah dengan tuan rumah kota. Jika kita disalahpahami oleh rumah tuan kota, maka Gupangjai kuno kita pasti akan berakhir. Tetapi jangan khawatir, perjanjian tinggal 1 hari lagi. Ngomong-ngomong, orang yang membunuh Ouyang Cheng itu, dia harus mati di tanganku. Kata Peng Bukun, wajahnya nampak sangat marah. Kekuatan tengah alam suci buminya menyapu ke sekitar, menunjukkan kemarahan dari hatinya. Tak disangka, sudah lama sekali Peng Bukun tidak bergerak dan orang-orang di kota Changsuan telah melupakan reputasinya. Scene berpindah saat ini di kantor administrasi distrik Xicheng, kota Changsuan. Nampak seorang lelaki kuat di alam suci bumi yang mengenakan setelan pelayan duduk dengan gemetar. Di atasnya nampak ada seorang lelaki tua duduk. Orang yang mengenakan setelan pelayan ini adalah pelayan Ju Anming dari distrik Xicheng di kota Changsuan. Sementara lelaki tua yang duduk di sana itu adalah Cai Gaopeng. Tuan Cai, inilah yang terjadi di balai pengobatan kuno hari ini, kata Ju Anming. Dia berkata dengan sangat hormat. Sebagai kepala pelayan rumah tuan kota, Cai Gaopeng mewakili wajah dari penguasa tuan kota. Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka anak itu begitu galak. Dia langsung membunuh Ouyang Cheng begitu dia menembak, kata Cai Gaopeng. Dia berkata dengan senyum di sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Tuan Cai, ini akan menjadi acara akbar di kota Changsuan. Selama acara berlangsung, orang-orang di balai pengobatan kuno ini berani bertarung. Apakah Tuan Cai ingin bawahan mengirim orang untuk mengambil semua orang yang ada di balai pengobatan kuno? Kata Ju Anming. Dia berkata dengan hati-hati. Secara alami dia bukan orang yang benar-benar ingin menangkap balai pengobatan kuno, tetapi dia hanya ingin mengetahui sikap dari rumah tuan kota. Oke, Ju Anming, kamu tidak perlu melakukan itu. Sejujurnya, balai pengobatan kuno ada hubungannya dengan rumah tuan kota. Adapun hubungan spesifiknya, ini bukanlah sesuatu yang harus kamu ketahui, kata Cai Gaopeng. Dia nampak serius. Kamu hanya perlu untuk terus menyelidiki balai pengobatan kuno. Jika ada sesuatu yang mendesak, kamu bisa mengambil tindakan sendiri. Tetapi jika pihak lain ada yang telah melanggar aturan kota Changsuan, kamu laporkan dulu kepada saya dan kamu harus menunggu sampai lelaki tua ini datang dan mengambil keputusan. Apakah Anda mengerti? Kata Cai Gaopeng. Dia berkata dengan memperingatkan. Bocah yang sekarang berada di balai pengobatan kuno adalah penyelamat dari wanita tertua. Apapun yang terjadi, dia harus mendukung pihak lain. Jika tidak, wanita tertua pasti akan menyalahkannya. Dia adalah kepala pelayan rumah tuan kota, dan hal pertama yang dia pertimbangkan adalah tuan kota. Dan kepentingan kedua adalah wanita tertua Nona Ju Qingling. Adapun aturan kota Changsuan, dia tidak peduli sama sekali. Ya, Tuan Cai, bawahan mengerti, kata Ju Anming. Dia sekarang mengerti bahwa dia harus memihak kepada balai pengobatan kuno. Dan kalau bisa, dia akan mencari muka kepada balai pengobatan kuno. Saat ini Qin Chen di balai pengobatan kuno secara alami tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dan dia benar-benar tenggelam dalam pemurnian pil Huang Guiyiki. Setengah hari kemudian, pemurnian Qin Chen akhirnya berakhir. Saat ini tutup tungku terbuka dan total 12 pil naik ke langit. Pil Huang Guiyiki itu benar-benar berhasil disempurnakan. Master pengobatan kuno melihat pemandangan ini dengan kaget. Matanya benar-benar lamban, bersemangat secara fisik dan mental. Saat ini 12 pil berkedip dalam kehampaan dan kemudian jatuh ke tangan Qin Chen. Pil Huang Guiyiki ini memang luar biasa, kata Qin Chen. Dia melirik pil Huang Guiyiki di tangannya. Matanya sedikit berkilat. Pil Huang Guiyiki ini mengandung aura khusus. Bahkan ketika Qin Chen menciumnya, Yuan suci di tubuhnya terasa seperti siap untuk bergerak, dan kekuatan jiwanya tampaknya disublimasikan. Tidak heran jika Master Pengobatan Kuno ingin menyempurnakan pil Huang Guiyiki ini, karena pil ini memang sangat meningkatkan kualifikasi seseorang untuk memasuki alam suci bumi. Saat ini Master Gu Yaotang atau Master Pengobatan Kuno memandang Qin Chen dengan penuh semangat.
Kincen kemudian melambaikan tangannya dengan santai. Seketika tungku Hengyu kuno telah jatuh ke tangan master pengobatan kuno. Dan pada saat yang sama, dua pil Huang Guyiki juga jatuh ke tangan master pengobatan kuno. Dua pil Huang Guyiki ini seharusnya sudah cukup untuk meningkatkan basis kultivasimu, kata Kincen. Bahan dan benda semuanya diberikan oleh master pengobatan kuno. Jadi tentu saja dia harus memberikan beberapa manfaat. Cukup, ini sudah cukup. Terima kasih Chen Xiao, kata master pengobatan kuno. Dia nampak sangat bersemangat dan bahkan tubuhnya bergetar. Sudah beberapa kali dia memurnikan pil Huang Guyiki, tetapi tanpa keberhasilan. Banyak materi dan tenaga yang terbuang sia-sia. Tetapi Kincen, dia hanya butuh 2 hari untuk memahaminya. Dan kemudian hanya butuh setengah hari untuk menyempurnakan pil Huang Guyiki. Pencapaian semacam ini membuat master pengobatan kuno terasa luar biasa. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.